saya ninggalin anak 2. Kenapa harus syariah? Gitu kan? Karena saya di sini jihad, saya syiar. Katakan saya mati waktu prospek, insya Allah mati syahid. Karena akadnya tabaruk, tabaruk itu tolong menolong. Nanti ada turunannya lagi. Olah kalbi itu ada lain-lain. Mohon maaf kalau kita berhubungan sama suami istri ya, making love itu yang membedakan halal haramnya apa? Akadnya. Bisa dosa atau pahala. Kalau setelah akad jadi pahala. Halal. Luar biasa halal. Udah halal toyib lagi ya Pak Bismillah. Toyib itu enak teman. Kalau belum akad haram. Jadi akadnya ini hati-hati. Kita ngasih makan anak kita dari uang komisi. Hati-hati berakad di insurans. Benar-benar akad kita tahu. Yang kedua ada Dewan Pengawas. Hanya di Prudential, Dewan Nasional Syariahnya itu independen. Kita hire dari lembaga-lembaga muslim. Jadi bukan masuk ke bisnis kita, bukan di bawahnya Bu Nini. Ada insurans syariah tetangga sebelah, itu Dewan Pengawasnya itu direksinya. Jadi ada satu departemen khusus mengawasi, tapi dia berkontribusi nggak atas profitnya? Kontribusi. Kalau kita enggak, lu mau untung, lu mau rugi, pokoknya ini halal, halal, haram, haram. Freak banget, dan itu hanya di sini. Tepuk tangan dulu buat berdiri. Aliran dananya juga dibedain. Semua dibedain karena pengawas kita freak banget. Yang kedua, investasinya sahamnya halal yang hanya di bawah Jakarta Islamic Index. Jadi kayak saham kendaraan sama makanan aja. Saham sigaret boleh nggak? Enggak. Miras boleh nggak? Enggak. Perbankan, keuangan yang ada ribanya nggak boleh. Apalagi saham-saham yang nggak ada, yang nggak dibutuhkan umat, yang mubazir. Yang di sini investasi kita hanya di saham kendaraan sama makanan aja. Makanya nggak terlalu banyak seperti konvensional. Paham ya? Ada yang udah punya lisensi syariah nggak di sini? Syariah semua. Jadi udah ngerti ya, Misbah syariah, Asia Pasifik syariah udah paham ya. Nah itu kita hanya yang di bawah Jakarta Islamic Index saja, yang berlisensi halal, sharing resiko. Jadi misalnya nih Pak Misbah, peserta insurans syariah, bisa dibuat ini ke nasabahnya, bisa dibuat untuk closing. Bapak diem aja di rumah, ngaji, Bapak tidur, makan, nggak ngapa-ngapain, tapi pahala ngalir terus loh Pak buat Bapak. Loh kok besar? Iya, karena premi yang Bapak bayarkan itu kita pinjam buat bayarin saudara kita yang sakit kanker di Jakarta, mungkin sakit AIDS di Papua, dipakai. Tapi kalau yang non syariah enggak, preminya dimasukkan ke perusahaan. Jadi kita bersedekah tanpa kita sadar, gitu. Kita nggak ngeh, gitu. Itu sharing resiko. Dan itu halal, bukan riba. Terus nggak ada klaim, ada dana bagi hasil. Ini yang saya sebut ada 2 kantong. Kalau yang non syariah itu hanya 1 kantong. Kalau yang syariah 2 kantong. Kenapa 2 kantong? Karena ada dana mudharabah. Udah paham ya? Dana mudharabah. Perlu saya jelasin nggak? Perlu. Jadi kalau peserta syariah mulai Januari 2019 sampai Desember 2019 tidak pernah memakai kartunya PHS ataupun PPH, itu nanti sekitar bulan April ada pengembalian dana surplus underwriting itu ke investasinya, nambah. Tapi sekali dia pakai, meskipun hanya sehari offline, udah gugur nggak dapat. Yang konven, mau lu nggak pakai 10 tahun, nggak nambah, karena balik ke perusahaan surplusnya. Jadi dari sisi perusahaan lebih diuntungkan jualan konvensional, dari sisi nasabah lebih diuntungkan jualan syariah, apapun religius apa agamanya. Tapi dari sisi saya, agent, sama-sama mau jual konven, mau jual syariah, saya dibayar sama. Tapi karena saya tahu hukumnya, saya jual syariah aja. Gitu. Kalau katanya Pak Rey, orang Muslim jual syariah itu kewajiban. Yang Muslim mana? Kalau nggak jual syariah, kalau kewajiban berarti dosa. Kalau nggak jual syariah berarti dosa. Muslim kan? Iya. Tapi kalau orang Muslim jual syariah, kata Pak Rey itu kemuliaan. Kenapa kemuliaan? Karena beliau ikut mengislamkan orang Islam. Mulia nggak? Mulia. Jadi nggak ada alasan nggak jual syariah. Terus sesuai dengan Al-Quran. Insya Allah Al-Quran nggak akan menjerumuskan.
Jadi teman-teman, saya loh belum 2 tahun, tapi saya dapat rumah, dapat mobil, saya bisa keliling ke 7 negara di Eropa. Itu berkah nggak? Menurut saya berkah ya. Menurut saya, karena ada juga yang lebih dari saya, achievementnya juga nggak terlalu banyak seperti itu gitu. Saya nggak apa-apa AAD dulu, kemarin 2018 saya nggak achieve AD ya. Saya masih menabur untuk agent, karena AD itu kan harus universitinya solid ya. Tapi saya AD yang kaya gitu, komisi saya banyak, aset saya banyak, daripada saya maksain tapi ya tetap itu alasan ya, tetap baiknya itu kita memang achieve AD, nggak pernah ketinggalan kelas. Kayak saya ini kan nggak naik setahun ya, harusnya kan 2019 AD, tapi 2019 ini mohon doanya ya teman-teman ya, semoga saya jadi AD yang syariah, yang amanah, yang istiqomah. Terus just do what we can, Allah will do what we can. Teman-teman, saya itu percaya ya, nanti kan teman-teman mungkin nanya, Pak Raka itu, saya pernah ya di kantor, namanya kantor BKI di PRA itu. Saya jam 10 itu udah akan passing ke meja-mejanya. Kenapa? Karena jam setengah 12 pasti hilang, istirahat makan siang. Saya akan passing dari meja ke meja di mana. Terus ternyata ada satu ruangan itu bisa lihat kita dari dalam, kita nggak bisa lihat dia gitu loh. Ternyata itu ruangan bosnya, dia buka dong pintunya, dia panggil mbak Prudensial. Waduh, aku deg-degan, aku dipanggil, pasti aku mau dimarahin. Kenapa? Karena saya ganggu orang kerja. Saya kan nahan mereka sebelum jam 12 istirahat kan, jadi saya datang ke meja-meja, meskipun ditolak, dia perhatiin dari dalam. Saya masuk ruangannya dong, saya agent, singa panggil pun saya datang gitu kan, sama-sama bisa diprospek gitu, jadi saya nggak lari. Iya Pak, sini masuk. Saya masuk, teman-teman, Masya Allah ya, ruangannya itu wangi, bersih, ada sajadahnya terhampar gitu kan di kursi. Duduk saya, Mbak ini loh, saya lihat moyo banget, punya masalah Pak. ada hal yang harus diperjuangkan Pak gitu. Enggak Pak, saya cerita begitu saya, anak saya, suami saya dan lain-lain. Terus akhirnya saya cerita Pak Ali. Tapi beliau nggak tertarik Pak Ali. Katanya udah 5 orang yang cerita Pak Ali ke meja-mejanya, dan dia nggak ada ikut sama sekali. Terus dia nanya gini, baik lagi ke masalah pribadi saya. Dia bilang gini, Mbak Rana cita-citanya tinggi banget ya, ngejar surga. Kalau saya tadi tarik kesimpulan, iya Pak, Mbak Rana itu di rumah aja ngurusin anaknya yang 2 itu udah gila, udah surga, udah. Ngapain Mbak, kayak gini kita ketopin orang rendahin diri saya tuh loh. Dia tuh nggak tega saya itu, apalagi orang yang kenal gitu. Dia lihat saya tuh katanya nggak tega gitu kan. Terus, oh gitu ya Pak ya, iya. Kenapa saya mau sampai kayak gini Pak? Karena dia bilang, Mbak Rana tuh nggak bersyukur gitu. Justru Pak, karena saya bersyukur, saya merasa dikasih Allah sumber daya yang lengkap. Saya merasa punya potensi, saya bisa manfaat buat orang banyak daripada hanya untuk keluarga kecil saya. Makanya saya turun ke jalan, karena saya sering lihat orang yang buntung juga masih cari nafkah. Kan saya kerja juga nggak untuk saya sendiri. Oh gitu, iya. Jadi saya seperti ini karena saya bersyukur. Kalau saya nggak bersyukur, saya kasih sumber daya sama Allah, saya di rumah aja. Terus dia bilang gini, oh memang agent ini pintar ngomong. Diajarin lah ngomong. Enggak Pak, itu yang Allah Ta'ala. Closing nggak ngomong, closing. Hanya ngobrol itu aja. Luar biasa ya, saya ceritain Pak Ali, dia nggak mau dia muntah-muntah. Dari ilmu saya hanya Pak Ali ini. Saya patahkan gitu, saya kasih semangat saya yang mau manfaat untuk orang banyak gitu. Terus saya juga pernah kontak jam 6 pagi itu hari Jumat, teman-teman boleh ke sana ya, di Pemprov, depan itu Pahlawan. Jadi saya jam 6 pagi udah sampai sana, saya berdiri lihat orang senang. Ternyata yang senang itu coro-coronya aja. Maksudnya itu, ya, saya tahan nih, enggak, saya ya mau. Ada satu orang umurnya gerombol itu, satu orang agak tua itu, dia datang gitu lewat. Semua tuh nunduk gitu. Lagi Pak, takut siapa nih orang? Saya ngikutin di belakangnya. Dia nunduk. Itu orang nggak bersih itu apa gitu. Dia ngeliatin saya kan, terus saya ikutin terus sampai dia ulang itu saya ikutin kan rombongannya banyak ya. Ini saya ikutin di situ. Terus dia GR karena dia mungkin orang penting ya, untuk misalnya itu dia malah ke saya. Ya, kenapa Mbak? Cari saya.
gitu. Padahal saya nggak ada. Iya Pak, saya mau ngadu ke kantor Bapak. Saya nekat lalu. Ya sudah, nanti jam 9 ya, saya tunggu ya. Padahal itu masih jam 6 lebih. Dan dia pergi. Apakah saya tahu kantornya? Ruangnya enggak. Saya tahu namanya? Enggak. Jabatannya? Enggak. Saya nekat itu loh. Akhirnya saya tanya yang tukang bawa rumput, itu siapa? Oh namanya itu loh Mbak. Ruangannya besar tuh Mbak, di depan air mancur. Sekretarisnya Mbak ini. Sebelum jam 9 saya udah di situ, saya udah ngobrol sama sekretarisnya, supirnya, udah hai, ketawa-ketawa. Beliau datang gitu, loh kok udah akrab gitu. Tapi udah tua, jadi nggak closing, tapi dari beliau saya dapat banyak banget referensi. Termasuk yang sebulan 10 juta itu dari beliau referensi. Hanya dari yang kayak gitu aja. Saya nekat aja. Dia nanya gitu, mau cerai saya? Enggak sih Pak, blank udah hilang. Iyain aja teman, iyain dulu. Dia nggak ngerti kan, dia mau closing atau enggak, kita nggak ngerti dia siapa. Saya iyain aja. Ya udah saya tunggu ruangan saya jam 9. Iya. Di mana? Ruangannya krik. Senekat itu lah teman saya. Akte agennya itu saya ajarin ke tim saya juga. Udah sih, kalau misalnya masalah achievement sama promosi itu bonus aja. Bonus aja kenapa? Karena nanti waktu kita mati itu di kuburan, saya tuh nanti ditanya sama malaikat ya, apa? Kau habiskan untuk apa waktumu? Itu yang saya takut teman-teman. Saya nggak mau saya jawab habis untuk nonton TV, drama Korea gitu, habis untuk sosialita, arisan di mall, ngabisin duit suami gitu. Saya nggak mau habis untuk nonton entertainment gitu. Jadi saya mau jawab sama malaikatnya, waktu saya habis untuk bantu klaim nasabah, waktu saya habis untuk develop people, untuk raise orang dari zero ke hero, untuk rekrut orang jadi kaya gitu. Waktu saya habis untuk sedekah dari keringat saya sendiri. Jadi kenapa seorang Ratna yang udah comfort zone di rumah bisa gitu kan, tapi masih mau gerilya? Karena itu sih teman-teman, saya takut waktu di kuburan itu ditanyain, saya nggak bisa jawab. Teman-teman, hidup cuma sekali. Di Islam nggak ada reinkarnasi. Jadi nanti di kuburan itu teman-teman putuskan orang-orang yang layak kita itu, yang takziah, yang ziarah ke kita itu mau ngomong apa. Apakah mereka harus bilang, Allah ada kamu, nggak ada kamu, nggak ada bedanya di dunia ini, malah ada kamu bikin susah. Atau mereka bilang, ya Allah nggak ada orang sebaik dia, semua dia bayarin, semua dia takdirin, semua dia kasihin, sedekahin, semua dia bantuin. Kalau saya sih pilih orang ngomong yang kedua. Teman-teman yakin nggak sih pasti mati? Kalau nggak yakin, kita nggak nyambung ya, nggak satu frekuensi ya. Kalau saya yakin gitu, pasti, nggak tahu nanti mungkin saya umur 100 lebih kan. Teman-teman duluan aja, saya nanti belakangan aja. Jadi itu sih saya lebih ke sana sih. Saya lebih ditanya. Nanti kalau saat anak-anak saya udah dewasa, mereka tahu halangan hidup itu susah. Mereka ingat gitu. Dulu tuh loh mamiku udah di rumah tenang, dibayarin papi, tapi masih aja keluyuran cari nasabah, bantu orang, door to door gitu, tawarin insurans. Semangatnya itu tinggi banget sampai bisa beli ini, bisa beli ini. Saya mau anak saya tuh belajar dari situ, karena saya dari pagi sampai sore ninggal 2 anak kecil, kelas 3 sama kelas 5. Jangan sampai saya ninggal mereka itu saya nggak dapat apa-apa. Jangan sampai. Jadi anak saya itu kan nontonnya Nickelodeon ya, Network Space Tune gitu ya, Disney Channel gitu. Ada mainan yang agak mahal di luar gitu. Mami, I want that gitu. Berapa? How much gitu? 2 juta mami, mahal. Mami ada uang nggak? Ada. Tapi kamu kasih mami apa dulu? Mami, aku mau hafalan surat Al-Mulk ya. Al-Mulk itu 30 ayat. Saya aja nggak hafal. Dia mau hafalan itu, saking dia pengen mainan yang 2 juta. Jadi if you give me, I will give you more. Saya bilang gitu. Dari mana saya uangnya? Nggak mungkin lah minta suami tentara, dari Prudential. Akhirnya anak saya bersemangat untuk hafalan Al-Quran, bersemangat untuk menambah nilainya gitu. Jadi saya pergi pagi pulang malam nggak sia-sia. Nggak ada hal yang mahal buat saya untuk anak saya. Mami ada Allah nggak? Ada. Tapi kamu ngasih mami apa dulu? Terus saya gitu. Biar mereka besok ingat perjuangan maminya. Terus saya juga nggak tahu ya sampai kapan saya di Prudential.
amin-amin saya bisa seperti Pak Kanko, bisa buka kantor, mengembangkan orang, jadi miliarder gitu. Amin-amin. Tapi kan Allahu alam ya, saya harus mendampingi suami saya suatu saat gitu kan. Saya kemarin ke Eropa aja izinnya susah banget gitu saya izin. Tapi karena saya bisa membuktikan tidak ada pakai uang negara, semua full murni dibayar Prudential, jadi saya diizinin. Suatu saat misalnya saya nggak di Prudential, saya ingin hanya nama baik aja yang diomongkan. Karena banyak agent juga dengan caranya tidak baik juga ada. Saya nggak menutup mata. Gitu. Tapi saya benar-benar lurus on the track. Itu yang saya pengen orang ingat tentang saya. Teman-teman yang di sini pernah startup siapa? Semua ya. Keren ya, startup semua ya. Saya mau cerita sedikit ya tentang startupnya. Waktu itu saya startup itu pertama kalinya saya dipergiin sama perusahaan yang nggak lama saya mengabdi. Belasan tahun saya di perusahaan lama mimpi seperti ini, mungkin kepala saya botak dulu, umur 50 tahun baru saya dipergiin gitu kan. Itu pun udah posisi top of the top yang udah ngalahin orang banyak banget. Tapi di sini saya masih muda, saya achieve beberapa bulan dipergiin. Saya amazing sekali. Begitu turun pesawat di bandara itu semua TV-TV welcome Prudential, selamat datang Prudential. Bis semua di branding, makanan itu di branding Prudential. Di hotel itu semua merah, Paris itu kecil kayak Bandung lah kalau menurut saya tuh. Jadi saya makan tuh tanyain, ibu mau apa gitu, apa aja saya pokoknya nggak bagi, saya bilang pokoknya halal saya mau. Terus antri IV ketemu orang Prudential, ke mall ketemu orang Prudential semua makan barengan saya tuh 1.800 ya. Bayangin, bahkan perusahaan terbesar daripada kita itu nggak berangkatin segitu banyak. Mampang wajah kita di koran Kompas ya, yang pernah startup ya kan wajahnya masuk koran Kompas kan ya. Terus diajeni sekali, jadi capek-capeknya, sakit hatinya hilang, terbayar lunas, dan dia bayar benar-benar sesuai dia bayar sama kita. Jadi nggak salah kita di sini. Teman-teman saya ini 2003 itu pertama masuk kantor ya, kantor yang tadi saya sebutin sebagai karyawan. 2003 Pak Zul itu pertama bisnis ini Prudential. Pak Zul mungkin lihatnya Pak Kanko ya Pak Zul ya. Nah, qadarullah bulan Juli 2016 waktu camp AAD saya baru pertama kali ketemu Pak Zul tuh kita ngobrol. Ratna udah berapa lama jadi karyawan? Dari 2003 Pak. Oh sama dong, saya juga fokus di Pro 2003. Oh gitu ya, iya. Tapi sampai terakhir saya juga masih kerja Pak, masih capek, masih banyak pulang. Oh enggak, saya 5 tahun aja. Begitu 5 tahun saya buat kantor, saya udah autopilot. Terus 2 tahun lagi saya buat kantor. Beliau kan ada 4 kantornya ya. Kantor agensinya beliau ada 4. Kediri, Malang, Tulungagung, Surabaya. Dan gaji terakhir apa berapa? Gaji pokok ya teman-teman, gaji ya. Ya saya malu sih nyebutinnya. Saya buletin aja ya. Saya buletin misalnya 5 juta. 5 juta Pak. Oh ya, oke. Bapak dia pegawai PPH kan. Jeng. Saya bilang, "Lah ini setahun ya Pak?" Enggak, sebulan. Berapa teman? 600 juta. Jadi sama-sama 2003 nginjak kerja. Kita ketemu 2017. Saya gaji terakhir dan masih sorong, masih berangkat pagi, pulang malam, fingerprint, tinggal anak sakit, dimarahin dan lain-lain. Dia sudah leha-leha, sudah pagi main bola, sore main basket, main tenis, nggak apa-ngapain, itu dia 600 juta. Itu yang pertama. Saya bilang Allah nggak adil ya. Kan saya sama dia tuh undang-undang, beliau tuh 80 kelahirannya, saya 82. Allah itu nggak adil ya Pak ya. Kita sama-sama kerja keras, sama-sama memulai start yang sama, tapi yang didapetin Bapak jauh lebih banyak. Propertinya udah mungkin rumahnya 20 lebih. Saya nggak dapat cuma itu aja. Ya tapi saya percaya sih rezeki saya segitu dari Allah. Enggak seperti itu dia bilang. Karena kendaraan kita beda. Ibarat kamu naik mobil Avanza biasa, saya naiknya Ferrari di sini. Makanya saya kencang banget. Jadi teman-teman ini udah bener banget kalau di sini gitu. Karena kita ini lagi naik Ferrari. Tahu nggak maksud saya? Jadi sama-sama mulai start, tapi dapatnya beda. Apa efeknya sih Mbak Ratna? Kan sama aja dapat gaji, toh Mbak Ratna juga cukup aja.
Salah teman, sangat nyaluk lagi sekali ke akhiratnya. Misalnya ya, rata 5 juta, 2%, 2,5%-nya berapa? Kalau non muslim 10%, per sepuluhan ya, per sepuluhan ya. Kalau kami 2,5%-nya berapa? Pak Zul 600 juta, 2,5%-nya berapa? Bisa ngasih makan berapa anak yatim? Saya sekarang komisi di Prudential ya sekitar 20-an lah ya. Itu 2,5%-nya berapa dibandingkan gaji yang lama? 500.000. Misalnya saya puasa, saya sholat, Pak Zul juga puasa, juga sholat, tapi dia 2,5% dari 600 juta. Kira-kira kalau ada kuota masuk surga duluan mana? Saya 2,5% dari 5 juta. Sampai ke sana saya mikir ya teman-teman. Gitu. Terus, iya, orang Islam itu harus kaya. Kalau kayak kita bisa ibadah teman. Saya pernah ya ke Singapura, itu ada masjid namanya Al-Falah di daerah Orchard Road. Saya masuk situ masjidnya, pertama masuk ruangan pertama itu jubah hitam-hitam digantung. Kita kalau masuk situ harus pakai jubah itu ternyata, nggak boleh pakai baju sembarangan. Oke, pakai jubah hitam. Masuk lagi, saya pikir udah selesai kan, boleh sholat, boleh wudhu. Enggak, masuk lagi ruangan mukena. Jadi ternyata habis jubah hitam, ada lagi mukena putih dipakai, wangi, kayaknya bagus, tebel, sutra gitu. Habis itu masuk lagi wudhu, nyaman gitu kan. Sekarang kan panas ya, itu AC, full AC. Habis wudhu, tempat sholat, karpetnya tebel, empuk. Sholat itu langsung mandang cahaya itu kelihatan langit dan kota Singapura. Saya berbesmilih, ya Allah, jadi orang kaya itu enak ya, gitu. Nggak kesusu. Kalau kita sholat di masjid langgar di kampung-kampung, terus gitu, terus dan mari gitu kan, terawih gitu, terus bisa pulang, gitu kan teman-teman. Paham nggak saya? Jadi saya bilang, bener ya, kalau kita itu masuk surga itu butuh modal itu benar. Dan amazing ya, subhanallah, saya pulang dari situ, saya cari kotak amal nggak ada. Saya mau sedekah, nggak butuh orang yang punya masjid, nggak butuh sumbangan Anda, karena udah kaya. Coba di Indonesia, satu masjid kotak amalnya berapa? Jadi begitu saya pulang, saya lihat sandal saya tadi kan selengkrahan ya. Pas saya keluar itu tertata rapi, jejer-jejer. Saya lihat sebelah saya itu sandalnya itu Hermes itu, LV, sandalnya itu apalagi lagi merek-merek. Sepatu saya nggak ada Pak Jody. Sepatu saya itu Zara, itu paling murah, paling buluk sendiri, merek Zara. Tak pikir, oh berarti orang kaya, orang Islam itu kaya ya. Berarti malah tak prospek banget. Kalau di dalam kan kita pakai mukena semua ya, nggak ngerti kan, nggak tahu, jadi sama gitu. Begitu di luar lihat sandalnya, merek dan nggak ada yang nyuri loh teman. Jadi ada ya orang kaya itu kayak gitu. Ya kalau kita nyaman sholatnya, dingin, sejuk, mukenahnya wangi, itu kan kita mau doa apa aja kan fokus kan, lama gitu kan. Beda kalau nggak nyaman, bau apek, gantian gitu kan. Kalau saya seperti itu, mohon maaf kalau saya salah. Jadi saya bisa ambil kesimpulan, Anda kan aku punya musola di rumah yang nyaman, yang bagus, dan ini anak-anakku rajin sholat. Ya sambil kita contohin juga, gitu. Ada komplain, temennya bagus. Kayak gitu sih saya terjemahkan ke diri saya kayak gitu. Atau di Paris itu juga gitu. Kita dari tempat ibadah kan susah ya, tapi orang-orangnya itu hormat sekali sama kita. Dikasih space dari sholat ibadah space gitu. Ada masjidnya juga cuma agak jauh. Dan semoga tahun ini kita ketemu di Oslo ya teman-teman. Amin. Apa lagi ya? Itu aja sih saya. Oh ya teman-teman, dulu itu saya bukannya pamer ya, saya bukannya sombong. Saya pernah ditegur sama salah satu istri pejabat juga. Dia di kepolisian, dia bilang, kamu itu istrinya komandan kok KWKB gitu. Langsung nggak teman-teman? Karena memang saya karyawan ya, nggak mampu beli itu. Saya diem aja. Nggak lama suaminya ketangkap KPK. Karena dia nggak kerja, dia sosialita. Sekarang saya nggak riak ya, lihat tadi. Saya mungkin beli jam ini mungkin buat teman-teman tuh murah ya, 6 juta. Beli tas yang saya pakai itu 4 juta. Buat saya tuh nggak murah, luar biasa. Luar biasa lagi tuh dari keringat saya sendiri. Saya minimal baju tuh 1 juta, kerudung, nggak mau lagi yang murah-murah. Jadi sejak di Prudential tuh agak naik
level saya. Makanya tadi Pak Bisma bilang kan agentnya tulis menulis, ya karena itu Pak. Masih ingat ya? Iya, saya perhatian, kalau saya ngomong saya selalu ingat, saya perhatian. Saya tuh dulu kayak bapak ini agent baru, saya selalu datang di sini itu singgah sama saya. Orang nggak ada berani duduknya, pojok depan, dan itu saya nggak pernah telat. Selalu ada baba yang di depan ini bakul cireng, ngomongnya betul-betul. Baba seorang dokter spesialis, baba dia mantan direktur, siapa aja tamunya waktu Power Day itu datang. Saya selalu di depan, saya selalu buat catatan. Kayak ibu itu, catatan buku saya tulis. Apapun dia, saya harus ambil sesuatu dari dia. Siapapun dia, saya nggak peduli. Selalu saya waktu agent. Sekarang saya di depan diusir buat agent. Saya selalu mengatakan, itu saya suka belajar, gitu Pak. Itu nggak langsung efek, nggak langsung saya beneran langsung closing gitu, enggak. Tapi bertahap dan insya Allah pasti ada manfaatnya, pasti. Entah nanti satu saat di lapangan ketemu nasabah, oh iya dulu pembicara ini tuh pernah bilang gini, oh saya harus gini biar jadi kayak dia. Saya bersikap kayak gini. Saya udah nyatet, sampai buku saya tuh tebel itu habis. Saya nyatetin dia ngomong apa nggak penting tuh saya nyatetin aja, pokoknya nyatet sambil dengerin sambil lihat. Jadi kalau yang mau promosi, mau prestasi duduknya di depan. Iya. Gitu ya. Apalagi ya teman-teman ya? Udah kayaknya. Ada yang mau tanya mungkin?